Bayangkan kita mundur ratusan tahun ke belakang, ke masa ketika Nusantara, khususnya Tanah Jawa, bukan hanya dikenal sebagai pulau dengan sawah dan gunung, tetapi juga sebagai pusat kejayaan maritim. Dari pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, Demak, hingga Sunda Kelapa, berdirilah sebuah tradisi pelayaran yang luar biasa. Orang Jawa tidak hanya mengarungi laut sempit antar pulau, melainkan juga menyeberangi samudra luas. Semua itu dimungkinkan oleh kehadiran sebuah kapal legendaris yang disebut Jong Jawa atau Jong, yang menjadi simbol kecanggihan teknologi bahari pada masanya. Kapal ini bukan sembarang perahu. Jong Jawa adalah raksasa kayu yang menaklukkan ombak samudra. Dengan panjang mencapai lebih dari 50 meter dan lebar belasan meter, ia mampu mengangkut ratusan bahkan ribuan manusia, juga bertonton muatan rempah, beras, kayu wangi, dan barang jalan yang sejenisnya. Konstruksi lambungnya menggunakan kayu jati dan merbau, dengan teknik ikat dan pasak kayu tanpa paku besi. Hal ini membuat badan kapal lentur menahan gelombang dan lebih tahan lama dibanding kapal asing. Layar yang dipasang adalah layar tanja berbentuk segi empat miring khas Nusantara, sangat cocok untuk menaklukkan angin muson yang bertiup bergantian dari barat dan timur setiap setengah tahun sekali. Di dalam kapal itu ada dek-dek berlapis. Bagian bawah penuh dengan kargo, sementara bagian atas bisa menampung pasukan, awak kapal maupun penumpang. Ada dapur, ada ruang istirahat, bahkan tempat penyimpanan air dan makanan. Orang-orang Jawa dengan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tahu bagaimana menjaga logistik untuk perjalanan panjang berbulan-bulan di laut. Mereka membaca arah dengan bintang, mengandalkan pengalaman untuk mengenali pola angin, serta memahami arus samudra. Semua itu bukan sekadar pengetahuan praktis, tetapi juga bagian dari kebudayaan maritim yang sangat mendalam. Jong Jawa inilah yang membawa orang Jawa ke berbagai penjuru dunia. Catatan Tiongkok sejak abad ke-9 menceritakan kapal besar dari Jawa yang berlabuh di Guangzhou, membawa rempah dan kain. Di India, para pedagang Jawa rutin singgah di pelabuhan besar Gujarat dan Benggala, menukar hasil bumi Nusantara dengan kain katun, logam, dan kuda. Catatan Arab pun menyebut bahwa kapal dari Jawa bisa ditemukan di Teluk Persia, menjalin hubungan dengan para pedagang dari Oman hingga Basra. Dan yang paling menakjubkan, ada bukti kuat bahwa pelaut dari Nusantara, termasuk Jawa, mencapai pantai Afrika Timur, bahkan Madagaskar. Bahasa Malagasy di Madagaskar hingga kini masih menyimpan jejak bahasa Austronesia-Indonesia. Bukti bahwa ribuan tahun lalu pelaut kita sudah menyeberangi Samudra Hindia dan bermigrasi ke sana. Tidak hanya perdagangan, Jong Jawa juga digunakan untuk ekspedisi militer. Pada masa Majapahit di abad ke-14, ratusan hingga ribuan Jong dikerahkan dalam ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, juga dalam operasi militer ke Bali, Maluku, hingga Semenanjung Malaya. Kapal-kapal raksasa itu bukan hanya membawa prajurit, tetapi juga menjadi simbol kekuatan Majapahit di laut. Catatan Portugis bahkan menyebutkan ketika mereka pertama kali melihat Jong Jawa di awal abad ke-11, mereka terkejut karena ukurannya jauh lebih besar dari kapal Eropa. Mereka menyebutnya sebagai raksasa Laut Asia. Seorang pengelana besar dunia Islam, Ibnu Battuta, yang berlayar pada abad ke-14, juga menyinggung kapal dari Jawa. Ia kagum melihat ukurannya yang luar biasa, lebih besar dibanding kapal India atau Arab. Catatan Tiongkok pada masa dinasti Song, Yuan, dan Ming juga menegaskan hal serupa. Kapal Jawa dianggap sebagai salah satu kapal karir besar di dunia. Bahkan sebelum ekspedisi Zheng He, yang terkenal membawa armada raksasa Tiongkok, kapal-kapal Jawa sudah lebih dulu melintas samudra dengan ukuran menakjubkan. Kebesaran itu berakar dari tradisi yang panjang. Orang Jawa terbiasa hidup dengan laut. Mereka belajar membaca gelombang, tahu kapan musim badai, kapan musim berlayar, dan bagaimana memanfaatkan angin muson. Pelayaran bukan hanya urusan dagang, melainkan juga bagian dari kosmologi dan kehidupan sehari-hari. Laut dipandang sebagai jalan raya alami yang menghubungkan pulau dengan pulau, benua dengan benua. Karena itulah, pelaut Jawa bukan sekadar tukang kayu atau penjaga layar, tetapi juga navigator ulung, pedagang, diplomat, bahkan kadang penakluk. Namun seiring waktu, kejayaan Jong Jawa mulai meredup. Ketika bangsa Eropa datang ke Asia pada abad ke-19, mereka membawa kapal perang dengan meriam besar. Kapal-kapal Jawa yang megah ternyata kalah dalam peperangan laut mengandalkan senjata api. Selain itu, Fosse dan Portugis mulai mendominasi perdagangan Nusantara, membatasi kebebasan kapal pribumi.
Banyak pelaut Jawa yang terpaksa menggunakan kapal lebih kecil, lebih fleksibel, dan bisa menghindar dari patroli kolonial. Jong Jawa lambat laun tidak lagi mendominasi samudra. Meski begitu, warisan kejayaan itu tidak pernah hilang. Cerita tentang kapal besar, tentang pelaut yang mencapai negeri jauh, masih hidup dalam naskah kuno, cerita rakyat, dan catatan asing. Hingga kini, para sejarawan maritim dunia mengakui bahwa Jong Jawa adalah salah satu puncak pencapaian teknologi bahari Asia Tenggara. Bayangkan, ratusan tahun sebelum bangsa Barat menjelajahi dunia, pelaut Jawa bersama pelaut Nusantara lainnya sudah lebih dulu menapaki jalur laut yang menghubungkan Asia dengan Afrika. Narasi tentang Jong Jawa adalah pengingat bahwa nenek moyang kita adalah bangsa pelaut. Mereka bukan hanya bercocok tanam di sawah, mereka membangun kapal yang membuat bangsa asing berdecak kagum. Mereka melanglang buana, menjalin hubungan dengan berbagai bangsa, membawa budaya, bahasa, dan identitas Nusantara ke tempat-tempat jauh. Dan meskipun kapal-kapal itu kini hanya tersisa dalam catatan sejarah, semangat pelaut Jawa masih bisa kita rasakan. Keberanian menghadapi ombak besar, keteguhan menempuh perjalanan panjang, serta keyakinan bahwa laut bukan penghalang, melainkan jalan menuju kejayaan.